kamu cuma tukang jahit lusuh. Gaun ini, Mas, akan menjadi saksi betapa jauhnya dunia kita sekarang. Di tengah gemuruh mesin konveksi, kata-kata Lely Anggraini, mantan istri Mulyono, menusuk tak berdarah. Ia menertawakan profesi Mulyono, membandingkannya dengan gaji tetap Arkan, suami barunya yang seorang PNS. Ironisnya, gaun pengantin mewah yang akan menghiasi kebahagiaan Lely di pelaminan adalah mahakarya yang dijahit langsung oleh tangan Mulyono. Mengapa Mulyono memilih diam, menelan ludah penghinaan demi penghinaan, bahkan menerima pesanan dari wanita yang meninggalkannya demi gengsi? Apakah kesabaran ini keikhlasan sejati atau justru strategi dingin untuk membiarkan lawan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri? Apa rahasia berlapis yang disimpan Mulyono di balik kemeja abu-abunya yang lusuh? Dan bagaimana nasib PNS yang sombong itu ketika kebenaran tentang tukang jahit yang diam-diam adalah raja kain di Bandung terungkap, tidak dengan amarah, tetapi dengan hadiah yang memalukan? Di ruang konveksi yang berbau benang dan keringat, Mulyono duduk menunduk, jarinya lincah memandu kain satin putih. Selama 4 tahun, sejak Lely meninggalkannya, konveksi ini adalah biara penyepiannya. Ia dikenal sebagai penjahit paling telaten, paling ikhlas, paling miskin. Namun, rahasia berlapis yang ia simpan adalah bahwa kain yang ia sentuh setiap hari, mesin-mesin yang berdengung, bahkan gedung tempat ia bekerja, semuanya adalah miliknya. Ia adalah pemilik raksasa garmen yang memilih menyamar, menguji kesabaran dan melihat kejujuran di balik topeng. Hari itu, kesabarannya diuji dengan kejam. Pintu konveksi terbuka kasar. Lely Anggraini, mantan istrinya, melangkah masuk dengan tawa yang nyaring dan menusuk. Ia membawa Arkan Pratama, suami barunya, seorang PNS berpangkat yang berlumur kebanggaan dangkal. Ya ampun, Mas Mulyono, suara Lely memecah sunyi. Ternyata kamu masih begitu-begitu saja. Cuma tukang jahit lusuh. Untung aku pilih Arkan yang gajinya jelas dan punya masa depan. Arkan tersenyum sinis, menepuk bahu Lely seolah bangga atas kekejaman pasangannya. Hinaan itu seperti disiapkan dengan sengaja, dirangkai kata demi kata untuk menusuk tepat di ulu hati Mulyono. Lely tidak hanya menceraikannya, ia sekarang datang untuk merayakan kehancurannya. Mulyono tidak mengangkat wajah. Ia hanya menghela napas, sebuah ritual sunyi untuk menahan gejolak amarah yang mendidih. Dia sadar bahwa reaksinya adalah kemenangan terbesar Lely. Dia memilih kekuatan diam, diam yang bukan berarti kelemahan, melainkan perhitungan yang dingin. Gaun pernikahan Lely terhampar di mejanya, ironi yang ia rasakan begitu pahit. Lely bahkan memerintahkannya menjahit gaun itu sendiri, sebuah permintaan yang lebih kejam daripada ancaman. Aku mau kamu yang jahit, Mas, ujar Lely penuh kemenangan. Biar kamu tahu, hasil kerjamu, seindah apapun, hanya akan menghiasi kebahagiaan orang yang sudah jauh lebih sukses darimu. Anggap ini karya terakhirmu untukku. Mulyono akhirnya menoleh, matanya yang coklat gelap menatap Lely sejenak. Sorotnya tenang, tidak ada amarah, hanya kelelahan yang mendalam. Baik, Lely, jawabnya dengan suara rendah. Aku akan pastikan gaun ini jadi mahakarya. Bukan untukmu, tapi untuk profesionalisme. Lely dan Arkan pergi dengan tawa kemenangan. Malam tiba, dan Mulyono masih duduk di ruang jahit yang sunyi. Ia menyelesaikan jahitan pertama gaun itu, sebuah rendah halus yang seolah menyimpan seluruh luka dan kesabarannya. Setelah memastikan pintu terkunci, ia mengeluarkan sebuah kunci mobil berlogo mewah dari kantong kemeja lusuhnya. Kunci itu mengilap, kontras dengan meja jahit usang. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pada bayangannya, ini bukan soal dendam, Lely. Ini soal membuktikan bahwa gengsi yang kau kejar adalah ilusi, sedangkan dignitas yang aku pegang adalah senjata paling mematikan. Ia meletakkan kunci itu di samping map coklat tebal yang berisi dokumen-dokumen perusahaannya. Mulyono tahu, waktu untuk membongkar penyamarannya sudah dekat. Dan ketika rahasia ini terungkap, kehancuran yang ditimbulkan akan jauh lebih dahsyat daripada semua hinaan yang ia terima. Diamnya bukan lagi sabar, melainkan perangkap etis yang siap menjerat Lely dan Arkan. Di rumah sederhana yang mereka sebut rumah, tidak jauh dari konveksi, Zulaiha menunggu Mulyono. Ia adalah pilar spiritual Mulyono, wanita bercadar yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang menilai dari penampilan luar.
Namun, Zulaiha adalah arsitek bayangan di balik kerajaan Garmen Mulyono. Ia mengurus keuangan, legalitas, dan strategi pasar, memastikan suaminya tetap bisa menikmati penyamarannya di ruang jahit. Malam itu, Mulyono datang dengan langkah berat, membawa luka yang tampak di matanya. Zulaiha menyambutnya, tidak bertanya, hanya menggenggam tangan suaminya. Leli datang lagi, "Bang?" tanyanya lembut, suaranya menenangkan. Mulyono mengangguk. "Dia meminta aku menjahit gaun pernikahannya, Zulaiha. Dia ingin mempermalukan aku di depan semua pekerja." Zulaiha menghela napas, dia hanya mencintai pantulan dirinya dalam mata orang lain, Bang. Sayangnya, pantulan itu tidak pernah jujur. Tapi, bagaimana dengan rencana besar kita? Sampai kapan abang akan menjadi tukang jahit untuk dunia luar? Mulyono menarik napas panjang. Ia teringat kisah hidupnya yang membentuk prinsipnya. Ia dulu penjahit rumahan, menikahi Leli yang manja, dan ditinggalkan karena Leli muak dengan kehidupan yang serba pas-pasan. Rasa sakit itu mendorongnya bekerja keras, bukan untuk Leli, tapi untuk membebaskan dirinya dari stigma kegagalan. Ia menggunakan semua modal dan koneksi ayahnya, yang dirahasiakan dari Leli, untuk membangun konveksi dari bawah. "Aku perlu tahu, Zulaiha," kata Mulyono. "Aku perlu tahu apakah mereka hanya menghina status tukang jahitku, atau memang menghina diriku sebagai manusia. Jika Leli melihat aku sukses, dia akan kembali menempel. Ini adalah ujian terakhir. Ujian apakah dia akan dihancurkan oleh keangkuhannya sendiri, atau akan terselamatkan oleh setitik penyesalan." Zulaiha mengerti. Kesabaran Mulyono adalah pedang bermata dua, ia ingin membuktikan integritas, tetapi ia juga secara halus mengatur panggung untuk kehancuran publik Leli. Ini adalah dilema moral kekuatan, menggunakan kelemahan lawan sebagai alat pengajaran. Zulaiha mengambil map coklat yang sudah disiapkan. Di dalamnya, ada laporan keuangan triwulan perusahaan Garmen Mulia Abadi, angkanya mencapai miliaran, tak terbayangkan bagi seorang PNS seperti Arkan. Pekan depan, Bang, tender besar di Jakarta akan cair. Saat itu, pengusaha garmen akan berkumpul di Bandung. Dan pernikahan Leli hanya 7 hari lagi, Zulaiha mengingatkan, sorot matanya tajam. Waktu untuk menanggalkan topeng itu sudah dekat. Bukan abang yang akan mengungkapnya. Waktu dan kebenaran yang akan bekerja untuk kita. Mulyono memandang map itu, lalu beralih ke undangan pernikahan Leli yang tergeletak di meja. Hatinya bergetar. Dia tahu, dia bisa menghancurkan Leli sekarang juga hanya dengan satu panggilan telepon ke media bisnis. Tapi dia memilih untuk menunggu. Dia memilih untuk menjahit gaun itu dengan tangan. Gaun itu, ujar Mulyono, adalah kontrak mati Leli dengan masa lalunya. Aku akan pastikan setiap benang yang aku jahit akan menjadi pengingat atas harga sebuah kesombongan. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan. Zulaiha, sang pilar, memastikan Mulyono tetap tegak. Mulyono, sang perancang, merencanakan klimaks yang kontroversial, sebuah balas dendam yang dibalut kebaikan yang merusak. Hari fitting gaun tiba. Konveksi dipenuhi kesibukan yang tegang. Mulyono duduk di sudut, menjahit detail manik-manik halus pada gaun putih Leli. Gaun itu memang mahakarya, renda Perancis, beadwork rumit yang dikerjakan dengan presisi, memancarkan kemewahan yang sulit ditiru. Ironi ini begitu kental, gaun termewah yang pernah ia jahit adalah untuk wanita yang menyebutnya gagal. Leli dan Arkan masuk, kali ini dengan gengsi yang lebih berlebihan. Arkan mengenakan seragam PNS terbaiknya, dada membusung. Ia berbicara keras, memastikan semua pekerja mendengar betapa penting statusnya. "Mas Mulyono, lihat gaun ini," ujar Leli sinis sambil berputar. "Ini akan jadi bukti bahwa aku tidak pernah salah memilih. Kamu menjahit gaun untuk nyonya PNS, sementara kamu tetap di sini, berlumur benang." Arkan menimpali, "Pekerjaan kami itu pasti, Mas. Gaji tetap. Masa depan jelas. Kalau jahit menjahit, ya begitu-begitu saja. Kami butuh kepastian, bukan harapan kosong." Mulyono mengangkat wajahnya, sorot matanya menusuk. Ini adalah momen ia memutuskan untuk tidak sepenuhnya diam. Ia menggunakan dialog, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menantang nilai-nilai mereka.
Pak Arkan benar, jawab Mulyono tenang. Kepastian memang penting. Tapi gaji tetap adalah tanda kepastian yang terbatas. Jika Anda PNS berpangkat, Anda terjamin gajinya, tapi juga terjamin batas kekayaannya. Ia berhenti, saya memilih ketidakpastian, yang batasnya adalah langit. Jawaban itu membuat Arkan terdiam, wajahnya sedikit memerah. Lely, yang tidak ingin kehilangan momen, tertawa lagi. Ah, Mas Mulyono. Berhenti dengan filosofi orang miskinmu. Cepat selesaikan gaun ini. Aku tidak mau hari bahagiaku tercoreng karena hasil jahitanmu yang gagal. Mulyono kembali menunduk, kata gagal itu bergema di telinganya. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa kasihan. Lely begitu buta oleh ilusi status. Ia bahkan tidak sadar bahwa satu-satunya kepastian yang dimiliki Arkan hanyalah gaji bulanan yang tidak seberapa, sementara Mulyono bisa membeli seluruh kantor tempat Arkan bekerja. Setelah fitting selesai, Lely dan Arkan pergi, membawa aura kemenangan semu. Gaun itu dikirim. Mulyono, sendirian lagi, memeriksa detail gaun itu. Ia memastikan ada satu jahitan yang sedikit longgar di bagian belakang, sebuah red herring kecil. Bukan karena ia ingin merusak, melainkan untuk memberikan Lely alasan terakhir untuk mencari kelemahan Mulyono. Malam itu, di ruang tamunya, Mulyono membaca surat kabar bisnis. Ia melihat foto dirinya yang lama, mengenakan jas mahal, di samping laporan tentang pertumbuhan mulia abadi garmen. Ia adalah raja kain yang memilih menjadi rakyat jelata. Ia memegang undangan pernikahan Lely. Sebuah ide liar dan kontroversial muncul di benaknya. Ia tidak akan membalas hinaan Lely dengan kata-kata. Ia akan membalasnya dengan kebaikan yang memalukan. Waktunya untuk menguji, Zulaiha, bisiknya pada istrinya yang tengah berzikir. Kita akan datang sebagai tamu paling hina. Dan aku akan memberikan hadiah paling merusak yang pernah mereka terima. Hari pernikahan Lely dan Arkan tiba. Gedung mewah di pusat kota Bandung dipenuhi mobil-mobil mahal dan tamu-tamu berkelas. Sementara itu, Mulyono dan Zulaiha tiba dengan mobil sederhana, milik sopir yang dikira tetangga, berpakaian paling sederhana. Mulyono mengenakan jas hitam usang dan kemeja putih biasa. Zulaiha mengenakan gamis dan cadar hitam pekat. Penampilan mereka menjerit kontras di tengah kemewahan. Di dalam gedung, bisikan segera menyambut mereka. Lihat, itu mantan suaminya. Berani sekali datang. Kasihan, bawa istrinya bercadar. Benar-benar tidak selevel. Lely dan Arkan, berdiri di pelaminan dengan gaun hasil jahitan Mulyono, tertawa puas saat melihat Mulyono memilih kursi paling belakang. Bagi Lely, kehadiran Mulyono adalah penghormatan terhina, sebuah konfirmasi atas kemenangannya. Gaunmu indah sekali, Lely, puji seorang tamu. Lely, dengan angkuh, menjawab, terima kasih. Dijahit oleh tukang jahit yang sangat sabar, mantan suamiku. Bukti bahwa dia hanya bisa membuat keindahan di hidup orang lain, bukan di hidupnya sendiri. Mulyono mendengar itu dengan jelas. Ia merasakan sakit, tapi ia menahannya. Diamnya kini menjadi pertarungan spiritual dan strategis. Dia datang ke sini bukan untuk berdebat, tapi untuk memastikan ia ada di sana saat kebenaran menghantam. Dia memandang Zulaiha, yang menggenggam tangannya erat. Saat sesi bersalaman tiba, Mulyono dan Zulaiha berjalan ke pelaminan. Langkah mereka tenang, wibawa Mulyono terpancar kuat, bertolak belakang dengan pakaiannya. Lely dan Arkan terkejut. Lely terdiam, sementara Arkan memasang senyum kaku. Mulyono menjabat tangan Arkan, selamat menikah, semoga bahagia. Kalian terlihat serasi. Arkan hanya mengangguk, lidahnya keluh. Ketika Mulyono menjabat tangan Lely, pandangannya tulus. Semoga semua yang kamu kejar, akhirnya kamu dapatkan, Lely. Lely, untuk pertama kalinya, merasa kecil. Wibawa Mulyono, pria yang ia hina, menghancurkan gengsi suaminya. Saat Mulyono dan Zulaiha kembali ke kursi, momen krusial tiba. Pak Hasan, seorang pengusaha garmen senior yang dihormati, dan merupakan salah satu klien terbesar Mulia Abadi, bangkit dari kursinya. Ia telah mengamati Mulyono sejak awal. Ia tidak tahan lagi. Pak Hasan berjalan ke tengah ruangan, mengambil mikrofon dari MC yang bingung. Bapak-bapak,
Ibu-ibu, mohon maaf memotong acara. Saya melihat seorang pria luar biasa di antara kita. Pria yang baru saja naik ke pelaminan dengan pakaian sederhana. Dia adalah Mulyono. Semua mata tertuju pada Mulyono. Lely dan Arkan saling pandang, wajah mereka memucat. Banyak dari kita mengenalnya sebagai tukang jahit dari konveksi. Saya harus meluruskan. Mulyono bukan tukang jahit biasa. Dia adalah pemilik, CEO, dan founder dari perusahaan garmen Mulia Abadi yang memasok kain untuk 90% butik mewah di Bandung. Beliau adalah pengusaha sukses yang sengaja menyamar untuk menguji kerendahan hati dan melihat integritas pekerjanya. Orang yang kalian anggap miskin, gagal, dan lusuh ini adalah sosok yang kekayaannya jauh melebihi seluruh jajaran PNS yang ada di kota ini. Suasana ruangan meledak dalam bisikan, lalu sunyi total. Lely tersentak, air matanya menetes. Gaunnya, hasil jahitan miliarder yang ia ceraikan, kini terasa seperti baju zirah yang memalukan. Pengakuan Pak Hasan di tengah gedung resepsi menciptakan klimaks kontroversial yang tak terhindarkan. Lely dan Arkan terguncang, wajah mereka dipenuhi rasa malu yang tak tertahankan. Lely menoleh pada Arkan, dia pemiliknya? Kita menertawakan pemilik gedung ini? Arkan, PNS yang bangga dengan statusnya, kini merasa tubuhnya mengecil. Gaji tetap yang ia banggakan terasa remeh di hadapan kekayaan founding father industri garmen Bandung. Harga dirinya hancur berkeping-keping di depan ratusan saksi. Mulyono, di sisi lain, berjalan ke pelaminan, wibawanya kini nyata. Ia tidak perlu berbicara. Keberhasilannya telah berbicara lebih lantang daripada ribuan hinaan Lely. Lely menangis tersedu-sedu, berlutut di depan Mulyono. Mas, aku minta maaf. Aku buta, aku bodoh. Aku meninggalkan permata demi debu. Mulyono membantu Lely berdiri. Aku sudah memaafkan, Lely. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Jangan pernah menghina manusia dari pakaiannya. Namun, Mulyono belum selesai. Ia ingin memberikan balas dendam terakhirnya, yang terbungkus dalam kebaikan yang merusak. Ini adalah bagian paling kontroversial dari skenarionya, dominasi melalui keikhlasan palsu. Mulyono memberi isyarat pada Zulaiha. Zulaiha maju, membawa kotak beludru hitam. Mulyono membukanya di depan mikrofon. Di dalamnya, kunci mobil Toyota Agya mengilap. Lely, Arkan, ujar Mulyono, suaranya lembut, tapi menusuk. Aku dan Zulaiha tahu, kalian ingin sekali punya mobil. Karena Arkan adalah PNS dengan gaji terbatas, aku yakin ini sulit dicapai. Jadi, terimalah hadiah pernikahan ini. Mobil Agya sederhana, sebagai tanda ridha kami. Semoga kalian bisa memulai hidup baru dengan berkah. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dalam sorakan dan tepuk tangan. Kebaikan Mulyono, yang membalas hinaan dengan hadiah, adalah bentuk dominasi yang paling kejam. Ia tidak hanya mengungkapkan siapa dirinya, tetapi ia secara eksplisit menyatakan bahwa Arkan tidak mampu menyediakan hal sekecil itu, dan Mulyono, sang mantan suami, harus turun tangan. Arkan menerima kunci itu dengan tangan gemetar, rasa malu membakar wajahnya. Terima kasih, Mas, saya malu sekali, bisik Arkan. Jangan malu, Arkan, balas Mulyono, menepuk bahunya. Jadikan ini pelajaran. Jangan pernah meremehkan orang lain. Sebab, yang paling mulia di mata Allah bukanlah seragam, melainkan hati. Lely tak kuasa lagi menahan air matanya. Ia jatuh berlutut di depan Mulyono. Suaranya pecah. Mas, maafkan aku. Aku menyesal. Aku sudah buta oleh kesombongan. Mulyono buru-buru menunduk, membantu Lely berdiri. Jangan lakukan ini di depan banyak orang. Aku sudah memaafkan sejak lama. Sekarang jalani hidupmu dengan baik. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Mulyono dan Zulaiha pergi, meninggalkan kerumunan yang kagum dan sepasang pengantin yang tenggelam dalam penyesalan abadi. Lely menangis bukan karena terharu, melainkan karena ia menyadari harga kesombongannya adalah kehilangan pria yang jauh lebih sukses dan mulia, dan kini harus menerima sedekah di hari pernikahannya. Mulyono hanya menunjukkan bahwa sabar bukanlah kelemahan, melainkan strategi paling mematikan. Aku tidak membalas dengan kebencian, aku membalas dengan kebenaran.
Biarlah mereka yang menilai apakah keikhlasanku ini tulus atau hanya pedang yang dibalut sutra. Dan begitulah kisah Mulyono dan Zulaiha berakhir, meninggalkan Lely dan Arkan dalam penyesalan abadi yang dipamerkan di depan ratusan saksi. Mulyono berhasil membuktikan bahwa keheningan dan kerendahan hati adalah aset terbesar, membalas hinaan bukan dengan caci maki, melainkan dengan kebaikan yang menghancurkan harga diri lawannya. Ini adalah penegasan kuat bahwa jangan pernah meremehkan siapapun di hadapan Allah. Orang yang paling mulia di matanya bukanlah yang paling tinggi jabatannya, melainkan yang paling sabar dan ikhlas hatinya. Meskipun cerita ini adalah karya fiksi yang kami rangkai untuk memberikan pelajaran hidup yang mendalam dan serealistis mungkin, hikmah tentang kesabaran sejati dan bahaya kesombongan patut kita renungkan bersama. Terima kasih banyak telah menonton kisah ini hingga tuntas.